Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jama'in. Di hari ke-7 meninggalnya Al-Mukarram Andre Guruta, Allah yarhamuh, Kiai Haji Sanusi Baco LC, saya ingin menyampaikan apa yang pernah saya dengarkan dari ceramah-ceramah beliau. Dalam banyak kesempatan beliau pernah menyampaikan mautus salihi rahatan lahu wa mautut talihi rahatan li ghairihi. Kematian orang baik itu istirahat baginya, tapi kematian orang jahat istirahat bagi orang lain. Beliau, saya yakin, bukan hanya sekedar orang baik, tapi beliau adalah sumber kebaikan. Beliau adalah referensi hidup, referensi ilmu pengetahuan, terutama agama, bahkan literasi kehidupan menjadi referensi karakter dan akhlak. Saya yakin semua yang pernah berinteraksi dengan beliau mendapatkan banyak hikmah dan pelajaran dari beliau. Almarhum juga biasa mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Waladatka ummuka ya ibna adama bakian wan nasu haulaka yadhakuna masururan. Wahai anak cucu Adam, engkau terlahir dari perut ibumu dalam keadaan menangis, sekalipun orang di sekitarmu tersenyum bahagia. Fa'amal li yaumik, maka ketika engkau hidup, bekerjalah, berusahalah, maksimalkan aktivitasmu. Antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masruran. Kau meninggal dalam keadaan tersenyum, sekalipun orang lain menangis berduka karena kematianmu. Apa yang terjadi pada Andre Guruta, beliau kembali kepada Allah diantar dengan tangisan ribuan bahkan jutaan umat. Tapi kita yakin bahwa kematian beliau adalah senyum yang indah bagi beliau menikmati apa yang pernah dilakukan selama hidupnya. Benar kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, yastabshiruna bi ni'matin minallah wa fadl wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka itu bergembira atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan Allah tidak pernah menyanyiakan pahala orang mukmin. Mereka gembira. Andre Guruta ini sudah menikmati apa yang pernah dilakukan selama hidupnya. 84 tahun aktivitas beliau wakafkan seluruhnya untuk kemaslahatan agama, kemaslahatan umat, bahkan kemaslahatan negara melalui pendidikan dan dakwah. Di awal-awal perjuangan kemerdekaan Indonesia, beliau masih aktif sebagai pejuang. Lalu kemudian setelah menimba ilmu pengetahuan di beberapa tempat, beberapa pesantren, termasuk sekembalinya dari Al-Azhar, beliau full mewakafkan waktunya, tenaganya, pikirannya, ilmunya untuk dakwah dan pendidikan yang dinikmati oleh masyarakat umum. Beliau kembali ke rahmatullah
di umur 84 tahun. Kalau dikonversi satu malam Lailatul Qadar, inilah umur yang dihabiskan untuk beribadah. Dan ternyata beliau meninggal kembali ke rahmatullah 2 hari setelah Idul Fitri 1442 Hijriah. Dalam banyak kesempatan ceramah beliau, saya sering juga mendengarkan bahwa hikmah Ramadan ditempatkan di urutan ke-9 dari bulan Qamariyah, menunjukkan bahwa pada tanggal 1 Syawal, di mana kita disunnahkan untuk bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, persis sama ketika kita terlahir dari perut ibu kita, dijemput dengan takbir, kita diazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seakan hari tanggal 1 Syawal adalah hari kelahiran spiritual kita. Kita tidak membawa dosa sama sekali. Setelah kita maksimalkan amalia Ramadan, terutama ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan, maka tanggal 1 Syawal adalah hari kelahiran kita secara spiritual. Beliau menyampaikan dalam banyak ceramahnya seperti itu, dan ternyata Allah mentakdirkan beliau kembali ke rahmatullah di hari-hari pertama bulan Syawal, 2 hari setelah Ramadan, setelah Lebaran. Beliau kembali ke rahmatullah, dan tentu dalam keadaan fitrah. Beliau menikmati kesucian fitrahnya. Selama Ramadan beliau tidak pernah meninggalkan tarawih 20 rakaat. Selama Ramadan hanya 1 puasa yang sempat ditinggalkan karena uzur. Tentu banyak amalia-amalia Ramadan yang dilakukan oleh Andre Guruta, Kyai Haji Sanusi Baco, yang dipastikan insya Allah menambah pundi-pundi amal kebaikannya untuk menemukan fitrah kesucian hidupnya. 84 tahun beliau hidup, tapi dengan mengurusi umat, terutama dalam bulan Ramadan, tentu umurnya lebih dari sekedar 84 tahun. Bahkan kematian, kepergian beliau 2 hari setelah Lebaran, setelah Syawal, menunjukkan bahwa beliau meninggal seperti meninggalnya bayi yang tidak membawa dosa. Mudah-mudahan dari beliau kita bisa mendapatkan banyak pelajaran, banyak ilmu pengetahuan untuk kita bisa lanjutkan visi dan misi beliau agar menjadi amal jariah bagi almarhum, Allah yarhamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.